Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisbia Indah Nuraini dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari buku kedua oleh Stephen Hobbit dan Robert Giory. Bab 1 subbab keempat yang berjudul Eropa Tengah dan Timur, yang materinya dikemas ke dalam sebuah infografis. Jadi, di sini saya mengambil tema geografi sejarah, dampak, dan perkembangan di Eropa Tengah dan Timur. Jadi, apa itu geografi sejarah? Jadi, geografi sejarah yaitu studi tentang bagaimana ruang dan tempat dipahami dalam konteks sejarah manusia dan diubah sepanjang waktu. Jadi, sejarah dan geografi ini memiliki dampak yang mendalam pada wacana publik di Eropa Tengah dan Timur. Hari ini, seperti di masa lalu, keluhan sejarah bersama dengan rasa sakit perang dan trauma kehilangan teritorial berbagi sama dalam percakapan sehari-hari dengan kemenangan masa lalu dan kejayaan masa lalu. Yang kedua yaitu ada dampak sejarah dan geografi. Jadi keluhan sejarah dan trauma, kehilangan teritorial dengan kenangan. Sejarah dan geografis sebagai fondasi identitas nasional sejak tahun 1800-an. Jadi kepekaan publik yang meluas terhadap peristiwa sejarah dan ruang di mana peristiwa itu terjadi tidak mengherankan atau mengingat peran penting yang dimainkan oleh sejarah dan geografi dalam fondasi identitas nasional di wilayah tersebut sejak sekitar tahun 1800-an. Pelembagaan formal dari kedua sisi pun disiplin ilmu ini pada abad ke-19 semakin melegitimasi tempat sejarah dan geografi dalam proses pembangunan bangsa. Kemudian yang ketiga itu perkembangan geografi sejarah. Muncul setelah Perang Dunia Pertama dengan penandatanganan Perjanjian Damai tahun 1919 sampai 1920. Negara dan bangsa baru muncul di tengah reruntuhan kekaisaran lama. Jadi bab ini tuh mengkaji perkembangan geografi sejarah sebagai disiplin dan praktik di Eropa Tengah dan Timur menggunakan sejarah geografi. Sejarah di Hongaria sebagai studi kasus inti. Meskipun kasus Hongaria sama sekali bukan paradigmatik untuk wilayah secara keseluruhan, perkembangan geografi sejarah di Polandia, Cekoslowakia, Rumania, dan negara-negara Balkan terjadi dalam konteks budaya-budaya sejarah yang serupa dan dengan demikian menunjukkan fitur umum yang penting. Kemudian yang keempat ada metodologi sejarah atau menggabungkan sejarah, geografi, dan ilmu sosial dan penggunaan analisis data spasial dan teknologi atau GIS atau Geographic Information System. Itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan lokasi permukaan bumi. Jadi, geografi sejarah di masing-masing negara di bagian Eropa Tengah dan Timur perlu diperiksa dengan istilahnya sendiri, tentu saja dalam konteks perbedaan nasional. Dan geografi sejarah yang kaya dan beragam di wilayah tersebut dari kelahiran abad ke-19 melalui transformasinya selama periode antar perang hingga pada negara pada tahun 1950-an dan 1960-an dan akhirnya kebangkitan awal di tahun 1970-an dan kebangkitan yang lebih dinamis sejak akhir 1990-an. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui rangkuman dari infografis ini. Materi dari infografis ini sekian dan terima kasih.